guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kalau kita bicara tentang keluarga Naruto, kita bisa mengambil kesimpulan jika kemungkinan besar keturunan Naruto nanti akan menjadi dua shinobi hebat yang akan menentukan jalannya dunia shinobi ke depannya. Bisa dibilang juga masa depan Konoha dan dunia shinobi juga ada di tangan mereka. Nah, berhubungan dengan anaknya Naruto ini, saya menemukan teori saya sendiri ya, bahwa mungkin saja tidak hanya Hagoromo yang keturunannya yaitu dua anaknya Ashura dan Indra bereinkarnasi dan akhirnya menjadi Naruto dan Sasuke, tetapi juga Hamura, dua anaknya juga bereinkarnasi dan sekarang reinkarnasinya adalah Himawari dan Boruto. What? Bagaimana bisa seperti itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Ya pasti jangan kaget dulu ya, karena ada teorinya tentang hal ini dan bukan penjelasan yang abal-abal. Kita bahas dulu tentang Hamura dan Hagoromo. Mereka berdua adalah manusia pertama yang lahir dengan cakra, dibandingkan dengan ibunya yang merupakan Otsutsuki yang tidak lahir dengan cakra, dan mereka bisa menciptakan cakra sendiri dalam tubuhnya. Seiring waktu, Hagoromo dan Hamura pun terjadi konflik dengan ibunya. Saya nggak usah jelasin secara panjang lebar ya. Mereka ada konflik dengan ibunya dan akhirnya membuat terjadi pertarungan antara Hagoromo dan Hamura dengan ibunya dan berakhir ibunya disegel di bulan. Lalu kemudian terjadi jalan terpisah antara Hagoromo dan Hamura, di mana Hagoromo memutuskan untuk tetap tinggal di bumi dan menyebarkan ajaran Ninshu sekaligus penebusan dosa. Sedangkan Hamura memutuskan untuk pergi ke bulan dan tinggal di sana untuk menjaga inti dari tubuh Kaguya. Di bumi Hagoromo pun punya anak, yaitu Ashura dan Indra. Dan keduanya pun menjadi perwujudan dari kekuatan Six Path Yin dan Yang dari Hagoromo, di mana untuk Indra memang sudah lahir dengan penuh bakat, dan digadang-gadang juga Indra akan menjadi penerus dari Ninshu karena bakatnya itu. Sedangkan Ashura lahir tanpa bakat dan bisa dibilang sangat payah, mirip dengan Naruto dan Sasuke sekarang. Keduanya pun punya cara pandang yang berbeda, di mana Indra lebih memilih cara pandang kekuatan, di mana menurut dia kekuatan adalah segalanya, dan dengan kekuatan itulah kedamaian dunia akan tercapai. Sedangkan bagi Ashura yang mengutamakan kerjasama, bahwa menurut dia kerjasama, saling pengertian itu adalah salah satu kunci, bahkan satu-satunya kunci untuk mencapai kedamaian dunia. Melihat hal itu, Hagoromo pun memutuskan untuk mewariskan kekuatannya kepada Ashura dan juga Ninshu kepada Ashura, karena dia melihat bahwa Ashura bisa mewarisi kekuatannya dengan benar, karena Ashura berfokus kepada kerjasama, bukan kepada kekuatan dan ambisi. Gara-gara itu juga terjadi konflik antara Ashura dan Indra, karena Indra tidak menerima jika dirinya tidak dipilih sebagai penerus Ninshu dan juga tidak mendapatkan kekuatan Rikudo. Akhirnya terjadi pertarungan antara keduanya yang berakhir dengan kekalahan Indra. Gara-gara itu, Indra pun berjanji dia akan terus bereinkarnasi untuk menggagalkan Ninshu. Sedangkan Ashura pun juga berjanji dia akan terus bereinkarnasi untuk menggagalkan misteri dari Indra itu. Setelah itu, mereka berdua terus bereinkarnasi dan akhirnya konflik mereka diselesaikan oleh reinkarnasi mereka, yaitu Sasuke dan Naruto. Kita juga tahu kalau Naruto dan Sasuke mewarisi kekuatan Six Path dari Hagoromo, di mana Naruto mewarisi kekuatan Six Path Yang dan Sasuke mewarisi kekuatan Six Path Yin. Nah, dari sini kita sudah selesai dulu untuk membahas masalah Hagoromo. Kita lanjut sekarang tentang Hamura. Jika memang Hagoromo punya konflik seperti itu, maka ternyata Hamura juga sama, walaupun di serial Naruto ataupun movie tidak terlalu diperlihatkan secara jelas bagaimana konflik antara keturunan-keturunan Hamura. Tapi di The Last diperlihatkan sedikit bagaimana ternyata Hamura pun memiliki masalah yang sama dengan Hagoromo. Hamura memiliki dua anak. Anak pertama adalah leluhur dari klan Otsutsuki di bulan, dan anak kedua adalah leluhur dari klan Hyuga. Anak kedua memutuskan untuk pergi ke bumi dan beranak pinak di sana, sehingga dia menjadi leluhur dari klan Hyuga yang ada di bumi. Sedangkan anak pertama tetap di bulan untuk meneruskan tradisi Hamura dan dia menciptakan klan Otsutsuki di bulan. Sebelum meninggal, ternyata Hamura berhasil membangkitkan kekuatan Tenseigan. Dan setelah itu dia menyadari bahwa ternyata anak-anaknya pun bisa membangkitkan kekuatan itu, tapi mereka harus menggabungkan dua kekuatan di antara anak pertama dan anak kedua. Di mana anak pertama dan kedua sama-sama memiliki Byakugan. Hanya bedanya, untuk anak kedua
dia tetap bisa memiliki Byakugan seperti halnya biasa. Tetapi untuk anak pertama, yaitu keturunan Otsutsuki di bulan, mereka harus menyegel Byakugan itu menjadi wadah Tenseigan yang digunakan untuk membuat bulan tetap seperti kondisi seperti sekarang. Ternyata di bulan juga terjadi konflik antara klan Otsutsuki utama dan klan Otsutsuki cabang, di mana keduanya terlibat pertarungan yang sangat intens, sangat dahsyat, yang berakhir dengan kemusnahan gara-gara perang saudara itu. Dan tersisa hanya Toneri saja. Toneri Otsutsuki pun kemudian dia memutuskan untuk menjalankan dekret Hamura, tapi dia salah mengartikannya. Di mana dia mengartikan jika dekret Hamura itu bumi harus dihancurkan dengan menabrakkan bulan ke bumi. Dan untuk melakukan itu dia perlu membangkitkan kekuatan Tenseigan. Dia pun diharuskan untuk mengambil mata Byakugan dari salah satu anggota Byakugan yang dari klan Hyuga. Di mana saat itu dia menculik Hanabi. Ingat, Hanabi bukan Hinata, bukan Hanabi Mobile Legends ya. Karena Hanabi juga ada di Naruto. Jadi Hanabi ini adalah adik Hinata. Kalau teman-teman gak percaya, silahkan tonton Boruto episode 153, ada Hanabi di sana. Jadi jangan ngeyel ya. Hanabi bukan Hinata. Hinata pergi ke bulan untuk menyelamatkan Hanabi bersama dengan Naruto dan teman-temannya. Nah, setelah mendapatkan mata Byakugan dari Hanabi, Toneri pun mentransplantasikan mata Byakugannya itu ke dalam dirinya, sehingga dia bisa mengaktifkan kekuatan Hamura yang sebenarnya yaitu kekuatan Tenseigan. Nah, persis seperti kejadian Madara, di mana ketika Madara mencapai kekuatan Rikudo, Hagoromo tidak berkenan. Dia pun kemudian memberikan kekuatan dari dirinya yang merupakan kekuatan dari Indra dan Ashura kepada Sasuke dan Naruto, dengan tujuan untuk menghentikan Madara dan nantinya kemudian untuk menghentikan Kaguya. Nah, ini pun terjadi juga pada Hamura. Dia melihat Toneri sudah menyalahgunakan kekuatannya, sehingga dia pun datang kepada Hinata, dan dia memberikan kekuatan miliknya kepada Hinata. Hanya saja, di sini sayangnya, tidak diperlihatkan Hinata menggunakan kekuatan itu untuk melawan Toneri, tetapi Hinata malah menggunakannya untuk menghancurkan wadah Tenseigan. Ya, sama penting juga sih. Dan mungkin karena memang untuk Toneri cukup dengan Naruto saja. Tapi saya melihat di sana ada kemungkinan kekuatan Hamura yang diberikan kepada Hinata bukan hanya untuk sekedar menghancurkan wadah Tenseigan saja, tapi ada kekuatan lain yang mungkin nanti akan dimanfaatkan tidak untuk Hinata, tapi untuk keturunan dari Hinata. Nah, melihat dari hal inilah saya pun berasumsi jika kekuatan Yin dan Yang Hamura diwariskan melalui Hinata, kemudian masuk ke dalam anak-anaknya yaitu Himawari dan Boruto. Untuk membahas itu, kita harus mundur dulu ke pertarungan Boruto melawan Momoshiki di episode 65. Di sana diperlihatkan setelah Boruto sesaat berhasil menghancurkan Momoshiki dengan Rasengan Family ya. Dia menghancurkan itu, lalu kemudian dia masuk ke alam bawah sadar dan dia berbicara dengan Momoshiki. Di sana Momoshiki mengatakan bahwa di dalam Boruto ternyata ada kekuatan Otsutsuki. Saya awalnya mengira bahwa itu adalah kekuatan mata Jogan yang diberikan oleh Toneri. Memang ada benarnya. Tapi ternyata setelah saya analisa lebih lanjut, saya merasa bahwa bukan Toneri yang memberikan kekuatan mata Jogan. Tapi kekuatan itu sudah tersembunyi dalam diri Boruto. Di mana Boruto mewarisi kekuatan Six Path Yang Hamura, di mana itu adalah kekuatan dari anak pertama dari Hamura. Di mana kekuatan itu juga menjadi kekuatan untuk klan Otsutsuki di bulan. Boruto mungkin sudah memiliki itu semua, nggak tahu lewat apa, nggak tahu mungkin ada sedikit usaha Toneri kepada Hinata sebelum diselamatkan Naruto, mungkin skidipap atau apa terserah ya. Yang pasti Boruto mendapatkan kekuatan dari Six Path Yang Hamura. Lalu Toneri memberikan kekuatan atau memberikan sebuah hal yang membuat kekuatan itu aktif sehingga menciptakan mata Jogan. Dan ini juga berlaku kepada Himawari. Kita tahu jika Himawari adalah salah satu anggota klan Hyuga yang sangat jenius, di mana dia bisa membangkitkan mata Byakugan di usianya yang masih sangat muda, yang sekitar 4 tahun kalau tidak salah. Dengan itu, Himawari bisa membangkitkan mata Byakugan dengan sempurna. Maka itu saya merasa tidak hanya karena bakat dari Himawari, tapi karena ada kemampuan atau campur tangan dari leluhur dari Himawari itu sendiri. Dan bisa jadi itu adalah leluhur dari klan Hyuga yang menitipkan kekuatannya kepada Himawari. Jadi di sini Himawari mewarisi kekuatan klan Hyuga yang merupakan anak kedua dari Hamura, lalu Boruto mewarisi kekuatan dari Otsutsuki di bulan yang merupakan anak pertama dari Hamura, diperkuat oleh Toneri Otsutsuki. Itulah kenapa Jogan Boruto bisa aktif di sana. Saya merasa Jogan ini juga akan sangat berperan kepada Boruto untuk mengendalikan kekuatan Momoshiki, sehingga dia tidak bisa diambil alih oleh Momoshiki, tetapi dia bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki secara maksimal.
Di samping itu, Himawari juga nanti akan membantu Boruto. Mungkin nanti akan menjadi duet seperti halnya Naruto dan Sasuke. Mungkin kedepannya keduanya akan berperan bersama-sama, mereka akan mengembalikan stabilitas dari dunia shinobi. Itulah teori tentang Boruto dan Himawari dan hubungannya dengan kekuatan Six Path Yin Hamura dan Six Path Yang Hamura. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.